Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia Harimurti dengan NIM ujung 63. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan soal yang pertama. Jelaskan peran vertebrata air dalam bidang kelautan, budidaya perairan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan, dan sertakan contohnya. Yang pertama, ada kelautan. Dalam ekosistem kelautan, vertebrata air seperti karang, moluska, dan krustasea berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem dan indikator kesehatan lingkungan. Contoh kasusnya ada di terumbu karang di Raja Ampat. Itu merupakan salah satu ekosistem karang terkaya di dunia. Kehadiran vertebrata seperti karang dan spesies ini mendukung keberagaman hayati yang tinggi. Yang kedua, ada budidaya perairan. Dalam aquaculture, vertebrata air terutama moluska sering dibudidayakan karena nilai ekonominya yang tinggi. Contoh kasusnya di Indonesia sendiri, budidaya udang menjadi salah satu sektor aquaculture yang paling berkembang pesat. Udang faname dibudidayakan secara intensif dan menjadi komoditas ekspor yang penting. Yang ketiga, ada pemanfaatan sumber daya perikanan. Vertebrata air juga dimanfaatkan berbagai sumber daya perikanan, berbagai spesies kerang, gurita, lobster. Contoh kasusnya di Pulau Lombok, budidaya mutiara dari tiram berkembang pesat. Tiram mutiara menghasilkan mutiara berkualitas tinggi yang diekspor ke seluruh dunia. Selanjutnya ada soal nomor 2. Pembagian film atau subkelas. Yang pertama, ada film protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang bergerak dan mencari makan secara aktif. Faktor pembagiannya cara bergerak. Selanjutnya ada tipe organel khusus untuk pergerakan dan pencernaan, habitat dan cara reproduksi. Contoh kelasnya Sarcodina bergerak menggunakan kaki semu. Contohnya Amoeba, Proteus. Yang kedua, ada film Rotifera. Rotifera adalah organisme multiseluler mikroskopik yang hidup di air tawar. Faktor pembagiannya ada struktur tubuh, pola reproduksi, morfologi. Contoh kelasnya Monogononta, Brachionomus. Yang ketiga, ada film Coelenterata atau Cnidaria. Faktor pembagiannya tipe siklus hidup, tipe simetri tubuh atau simetris bilateral. Contoh kelasnya Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu mekanisme apa yang digunakan oleh film Rotifera untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Film Rotifera memiliki beberapa mekanisme adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Ada beberapa mekanisme adaptasi yang digunakan oleh Rotifera. Yang pertama, kritobiosis. Biosis ini banyak spesies Rotifera yang memasuki keadaan, yaitu kemampuan untuk hampir sepenuhnya menghentikan metabolisme mereka ketika lingkungan menjadi sangat kering atau tidak menguntungkan. Selanjutnya ada reproduksi parthenogenes. Sering berkembang biak melalui parthenogenesis, yaitu reproduksi tanpa fertilisasi jantan. Ini memungkinkan mereka untuk memperbanyak diri dengan cepat dalam lingkungan yang stabil dan mendukung populasi besar dengan sedikit variasi genetik. Ada dormansi juga. Ketiga, ada dormansi. Dormansinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan telur dorman atau telur tahan lama. Selanjutnya ada kebutuhan nutrisi yang fleksibel. Rotifera adalah hewan yang omnivora dan dapat menyesuaikan kebutuhan nutrisinya dengan berbagai sumber makanan. Selanjutnya yang terakhir ada adaptasi morfologi. Memiliki struktur tubuh yang sederhana namun efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan.
Baik, saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu sebutkan sejumlah manfaat positif dan dampak negatif organisme dari film Kulit Reda lingkungan pelarian. Manfaat positifnya yaitu pembentukan terumbu karang, karena karang yang termasuk dalam kelompok Atozoa membentuk terumbu karang yang menjadi habitat bagi banyak spesies laut. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati. Terumbu karang mendukung ekosistem laut yang sangat beragam. Yang ketiga, ada produktivitas primer. Yang keempat, ada jaringan makanan. Dan yang terakhir, ada penelitian dan medis. Dampak negatifnya yaitu perusakan terumbu karang, invasi spesies ubur-ubur, gigitan beracun, penurunan kualitas air, dan yang terakhir kejenuhan ekosistem. Secara keseluruhan Kulit Reda berperan penting dalam keseimbangan ekosistem perairan. Tetapi perubahan lingkungan dan aktivitas manusia dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih besar dari organisme ini. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, Zia Harimurti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.